Banser bertaruh nyawa untuk NKRI, agama, Habib, ulama, hingga kebebasan beragama. Merdeka. Ditulis oleh Ca Anton dari siwa.com. Agama hadir di dunia untuk menjaga tatanan kehidupan. Agama digunakan untuk pedoman nilai-nilai kebaikan universal yang membawa kedamaian serta keadilan bagi umat manusia hingga alam raya. Agama apapun idealnya menjadi rahmatan lil alamin, menjadi rahmat bagi manusia dan alam semesta. Jika ada tindak intoleransi baik itu yang dilakukan oleh umat seagama dan tidak seagama, Banser selalu hadir dengan tegas melawan, tanpa kompromi. Bahkan terkadang aparat hukum terkesan kalah tegas dengan Banser soal menjaga keadilan dan hak orang lain yang hakiki, yaitu terkait berkeyakinan. Banser berada di naungan NU, organisasi Islam terbesar di Indonesia yang berdiri sebelum Indonesia merdeka. Soal sejarah perjuangan untuk kemerdekaan, Banser mendapatkan sejarah yang runut dari generasi ke generasi. Itu mengapa Banser begitu mencintai NKRI dengan demokrasi Pancasila. Banser menjaga NKRI sebagai wujud menjaga amanat pendiri bangsa yang juga terdapat tokoh NU di dalamnya. Rasa hormat Banser kepada ulama hingga Habib tak perlu dipertanyakan. Jangankan untuk mereka, untuk sesama yang beda agama saja Banser pasang badan. Ingatlah akan Rianto, Banser yang meninggal karena serangan bom yang dipasang oleh teroris untuk membunuh orang yang sedang merayakan misa Natal di salah satu gereja yang ada di Jawa Timur. Hal itu adalah bukti nyata bagaimana Banser menjaga nama baik agama Islam sekaligus berkorban nyawa untuk kebebasan beragama di NKRI ini. Banser tak pernah peduli dihina dan difitnah terkait melakukan pengamanan gereja. Banser juga tak pernah peduli ketika dituduh yang bukan-bukan terkait PKI. Tetapi kalau sudah keterlaluan memfitnah serta menghina Habib dengan keji, maka Banser tak akan tinggal diam dan bertindak tegas. Saat ini Banser itu ditarget dan berusaha dibuat buruk namanya oleh orang-orang yang kerap tak punya adab, etika, dan sopan santun. Orang-orang yang suka memaki, mengkafirkan orang lain. Orang-orang yang tidak menghargai perbedaan serta berupaya menjadikan semuanya sama seperti golongannya. Memaksakan kehendak, bahkan dengan cara yang paling kotor, seperti memfitnah dan melakukan propaganda yang berisi kebohongan. Banser sudah jelas musuh ISIS, teroris yang membuat nama Islam buruk, teroris yang menginginkan khilafah tegak. Banser juga tentu dibenci oleh HTI, ormas terlarang yang juga inginkan khilafah tegak. Sebab Banser adalah sipil yang militan, penjaga NKRI dari tipu daya dan pembodohan terkait propaganda ideologi lain selain Pancasila. Ingatlah, HTI itu sudah ditolak di berbagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam bukan tanpa alasan. NU itu banyak dijadikan rujukan untuk menanggulangi pembodohan atas nama agama yang kerap memicu konflik di Timur Tengah. Terkait ketegasan Banser yang menggeruduk simpatisan HTI karena menghina Habib Lutfi sudah benar. Sebab kelompok mereka itu nggak akan mempan jika hanya diberi sindiran atau hanya diingatkan. Sudah cukup kelompok mereka itu menjadi pemicu perpecahan di bumi Nusantara ini melalui propaganda penuh kebohongan serta tipu muslihat. Kalau pihak yang berwajib tidak mau dikatakan kalah tegas dari Banser, sebaiknya kasus ini harus diusut secara tuntas. Sebab bukan hanya penghinaan terhadap Habib Lutfi saja, tetapi simpatisan HTI yang memiliki yayasan pendidikan tersebut ditengarai menghina presiden sebagai simbol negara, di mana di dalam yayasan pendidikan tersebut ditemukan foto Presiden Jokowi yang dicoret-coret. Tak hanya itu, bendera merah putih pun tak ada. Saat ini coba silakan tanya pada umat minoritas yang rentan terhadap tindak diskriminasi atau intoleransi. Mereka akan cenderung respect kepada Banser ketimbang pihak yang berwajib. Hal itu karena pihak berwajib kerap lebih suka cara damai, bukan ketegasan seperti yang dilakukan oleh Banser. Padahal, jika dipikir secara akal sehat, kelompok intoleran itu nggak mau berdamai dengan orang-orang yang beda keyakinan. Saya jadi ingat ramainya baliho atau spanduk tentang khilafah di jalan-jalan raya saat HTI belum dibubarkan. Pada waktu itu, yang gencar menurunkan spanduk itu adalah Banser. Nah, disinilah hati saya bertanya-tanya, pihak-pihak yang harusnya menjaga NKRI ini kok enggak risih atau gimana? Sampai-sampai Banser yang enggak digaji oleh negara begitu repot menjaga NKRI dari rongrongan propaganda khilafah.